akhir-akhir ini, hampir setiap hari kita dengar berita tentang judi online. Yang bikin miris, banyak pelakunya anak muda, bahkan ada yang masih kuliah, masih sekolah, atau baru mulai kerja. Mereka bukan orang jahat, tapi kebanyakan cuma pengen nyoba peruntungan, cari cara cepat buat kaya, atau lepas dari masalah keuangan. Tapi pertanyaannya, kenapa sih judi online bisa semudah itu menggoda kita? Dan kenapa Islam sampai menegaskan bahwa judi itu haram? Yuk kita bahas bareng dari sisi realita dan juga dari kacamata ekonomi Islam. Siapa sih yang gak pengen cepet kaya dengan cara yang gampang? Cuma klik, isi saldo sedikit, terus lihat saldo bertambah berkali lipat. Kedengarannya keren banget kan? Aku pun jujur sempat ada pikiran kayak gitu, apalagi pas lihat iklan di TikTok atau teman cerita dapat jutaan cuma modal HP. Rasanya kayak, kok bisa segampang itu ya dapetin uang? Tapi di balik semua itu, ada sistem yang sengaja dirancang buat bikin ketagihan. Sekali menang, kamu senang. Sekali kalah, kamu penasaran. Lama-lama bukan uang yang kamu kontrol, tapi kamu yang dikontrol oleh rasa ingin menang. Dan anehnya, kita sering ngira cuma iseng. Padahal dari iseng itu bisa berakhir di hutang, kehilangan tabungan, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Di sisi sosial, judi online itu kayak virus. Sekali kena, efeknya bisa nyebar. Teman ngajak teman, grup WA jadi tempat taruhan, uang bulanan habis tanpa sadar. Dari sisi psikologis, banyak riset bilang pemain judi sering mengalami dopamine rush, rasa senang sesaat yang bikin kecanduan. Tapi setelah itu muncul rasa bersalah, cemas, dan stres. Disinilah bahayanya, rasa pengen cepat kaya berubah jadi lingkaran setan yang sulit keluar. Nah, kalau kita lihat dari perspektif ekonomi Islam, judi atau dalam istilah bahasa Arab atau Islam disebut maisir, itu termasuk dalam kategori muamalah yang dilarang. Dalam Islam, sistem ekonomi dibangun atas keadilan atau al-adl dan keberkahan atau barokah. Artinya, setiap harta yang kita dapat harus berasal dari usaha nyata, bukan dari spekulasi atau keberuntungan buta. Islam sangat menekankan konsep tawakal dan ikhtiar, yaitu berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang halal, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Judi justru sebaliknya, gak ada ikhtiar, gak ada nilai tambah ekonomi, dan gak ada keberkahan. Makanya Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91 yang artinya, sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamar dan maisir, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Ayat ini bukan cuma larangan moral, tapi juga peringatan ekonomi dan sosial. Karena di balik aktivitas judi, gak ada nilai produktif, gak ada premi produksi, gak ada jasa yang diberikan, gak ada manfaat untuk masyarakat. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi seharusnya membawa maslahah atau manfaat bagi semua pihak, bukan hanya untuk sebagian kecil yang menang di atas kerugian orang lain. Disitulah letak bedanya, ekonomi Islam itu membangun, bukan mempertaruhkan. Setelah aku pahami konsep ini, aku sadar sesuatu. Kalau aku tergoda ikut judi online, berarti aku lagi nyoba melawan sistem yang Allah udah buat sempurna. Allah udah kasih kita rezeki sesuai kadar usaha, bukan sesuai keberuntungan. Kalau aku ambil jalan instan, berarti aku gak percaya sama janji Allah. Dan aku sadar, kalaupun aku menang, itu bukan rezeki, tapi itu ujian. Karena rezeki sejati gak akan pernah bikin kita jauh dari Allah. Jadi, meskipun godaannya besar, aku pilih buat menjauh, karena aku tahu yang cepat belum tentu berkah, dan yang lambat bukan berarti gagal. Kalau kita pengen ekonomi umat kuat, kuncinya bukan di klik untuk saya, tapi di kerja keras, keberanian, dan kejujuran. Islam udah kasih banyak alternatif halal, misalnya kayak investasi syariah, jual beli, bisnis kreatif, sampai wakaf produktif. Semua itu bukan cuma halal, tapi juga menemukan ekonomi yang adil dan berkeadilan. Dan buat kita sebagai anak muda, inilah saatnya jadi bagian dari perubahan. Gak cuma menjauhi yang haram, tapi juga ikut mengembangkan ekonomi halal. Mulai dari hal kecil aja, kayak belajar literasi keuangan syariah, bantu UMKM halal, atau sekedar berbagi pengetahuan kepada teman-teman. Kita semua pasti pernah tergoda jalan instan. Tapi kalau kita benar-benar pengen hidup tenang, berkah, dan berarti, kita harus percaya sama proses halal. Allah nggak pernah telat memberi rezeki, kadang cuma kita yang terlalu terburu-buru. Jadi, yuk sama-sama jaga diri, jaga iman, dan jaga uang kita dari hal-hal yang haram. Karena jadi muslim kafah bukan cuma soal salat dan puasa, tapi juga soal cara kita mencari dan mengelola harta. Aku Aisyah World, dan semoga video ini bisa jadi pengingat kecil buat kita semua.
Bentaran lagi. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.